Mari kita bahas cara kerja metode HTTP GET pada ESP32. Kita menggunakan metode ini saat kita ingin mengambil data dari server atau API tertentu. Prosesnya cukup sederhana. Setelah kita menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi, kita menggunakan pustaka HTTP client untuk mengirim permintaan ke alamat URL tujuan. Dalam metode GET, data yang kita kirimkan biasanya terlihat langsung di ujung alamat URL tersebut. Setelah server menerima permintaan kita, ESP32 akan membaca kode responnya. Jika kodenya 200, artinya kita berhasil mendapatkan data yang kita inginkan dari website tersebut. Sekarang kita beralih ke metode HTTP POST. Metode ini kita gunakan saat kita perlu mengirim data dari ESP32 ke server secara lebih aman dan terstruktur. Misalnya saat kita ingin mengirim hasil pembacaan sensor suhu secara berkala. Berbeda dengan GET, saat kita menggunakan POST, data yang kita kirim tidak diletakkan di URL, melainkan disisipkan di dalam badan pesan atau request body. Biasanya kita mengirim data ini dalam format teks biasa atau JSON. Kita juga perlu menentukan tipe konten di dalam kode program agar server tahu cara memproses data yang kita kirim. Metode ini jauh lebih efisien untuk proyek IoT yang membutuhkan pengiriman data sensor yang kompleks.
Berikutnya adalah LoRa. Untuk mempermudah pekerjaan kita perlu menginstal pustaka bernama LoRa oleh Sandeep Mistry. Dalam kode programnya, kita harus mendefinisikan pin yang menghubungkan ESP32 dengan modul RFM95, yaitu pin NSS, RST, dan DIO0. Setelah inisialisasi berhasil, kita bisa memulai mengirim data dengan perintah LoRa.bikinPacket, lalu memasukkan pesan kita, dan mengakhirinya dengan LoRa.endPacket. Sebaliknya, untuk menerima data, kita cukup memeriksa apakah ada paket yang masuk dengan fungsi LoRa.parsePacket. Dengan kombinasi ini, kita sudah bisa membangun jaringan komunikasi jarak jauh milik kita sendiri. MAC address. Cara mendapatkan MAC address dari laptop masing-masing. Cara mendapatkannya sangat mudah. Kita cukup menghubungkan ESP32 ke laptop kita, lalu buka script sederhana di Arduino IDE yang berisi perintah wifi.macaddress. Setelah kita unggah kodenya yang kita dapat melalui website random tutorial, kita buka serial monitor dan atur kecepatannya pada 11.200 baud. Di sana identitas unik board kita akan muncul. Jangan lupa untuk mencatat kode ini, karena kode inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam program pengirim agar data yang kita kirim bisa sampai ke tujuan dengan tepat. Selanjutnya adalah many to one. Dalam skenario ini, beberapa board pengirim atau sender akan mengirimkan data ke satu alamat MAC address yang sama, yaitu milik board receiver. Keunggulan metode ini adalah kita bisa mengumpulkan informasi dari banyak titik sekaligus secara efisien tanpa perlu kabel yang rumit. Kita hanya perlu memastikan bahwa setiap board pengirim tahu persis kemana mereka harus mengirimkan datanya. One to many. Secara teknis, board receiver kita perlu mencatat semua MAC address dari setiap board penerima yang ingin kita hubungi. Kita mendaftarkan mereka sebagai peers atau rekan di dalam kode program kita. Jika kita ingin mengirim pesan ke semua board sekaligus, kita bisa menggunakan alamat khusus yang disebut broadcast address. Namun jika kita ingin lebih spesifik, kita bisa mengirim data ke alamat unik masing-masing board satu persatu. Di sisi penerima, setiap board hanya perlu menunggu data masuk dan menjalankan perintah sesuai dengan instruksi yang kita kirimkan. Dengan metode ini, kita bisa membangun sistem kendali rumah pintar yang sangat responsif.
Kali ini kita akan menggabungkan ESP Now dengan Wi-Fi web server pada satu board ESP32 yang sama. Tujuannya adalah agar board pusat kita bisa menerima data dari berbagai sensor melalui ESP Now.